Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1A. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1A. Yang terhormat Ibu Siti Nurkhalifa SPD, izinkan saya untuk bisa menjelaskan materi tentang pilihan kata atau yang biasa disebut dengan diksi. Menurut KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal cara mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Persyaratan dan ketetapan diksi adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh penulis atau pembicara. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran atau solusi dari suatu masalah. Adapun fungsi diksi antara lain melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, serta menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Di sini ada thesaurus, dan kata thesaurus berasal dari kata thesauros, yaitu berasal dari bahasa Yunani. Thesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata atau sebaliknya. Adapun gaya bahasa yang biasa kita kenal dengan istilah style, yang diturunkan dari kata Latin stylus, yaitu semacam alat untuk menulis pada lempengan, lilin, dan akan mempengaruhi jelas atau tidaknya tulisan pada lempengan. Maka style berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-kata secara indah. Apabila kita melihat gaya secara umum, kita dapat mengatakan bahwa gaya adalah cara mengungkapkan diri sendiri, entah melalui bahasa, tingkah laku, berpakaian, dan sebagainya. Dengan menerima pengertian ini, maka kita dapat mengatakan cara berpakaian menarik perhatian banyak orang, cara menulisnya lain daripada kebanyakan orang, cara jalannya lain daripada yang lain, yang memang sama artinya dengan gaya berpakaian, gaya menulis, dan gaya berjalan. Dilihat dari segi bahasa, gaya bahasa adalah menggunakan bahasa. Gaya bahasa memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan seseorang yang menggunakan bahasa itu. Semakin baik gaya bahasanya, semakin baik pula penilaian orang terhadapnya. Semakin buruk gaya bahasa seseorang, maka semakin buruk pula penilaian yang diberikan kepadanya. Akhirnya, style atau gaya bahasa dapat dibatasi dengan sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang diperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Idiom dan ungkapan idiomatik. Idiom adalah makna yang sudah melekat dan tidak dapat diinterpretasikan, sedangkan idiomatik adalah makna sampingan atau bukan makna sebenarnya. Kesalahan pemakaian gabungan kata yang, mana, di mana, dan daripada. Selain ungkapan idiomatik yang telah dicontohkan, ada juga gabungan kata yang lain yang fungsinya berbeda dengan ungkapan idiomatik. Gabungan kata yang dimaksud adalah yang mana, di mana, dan daripada. Bentuk ketiga itu sengaja diangkat di sini karena pemakaiannya di tengah masyarakat masih banyak yang salah. Kesalahan yang masih banyak di lingkungan masyarakat seperti yang pertama, marilah kita dengarkan sambutannya yang mana akan disampaikan oleh Pak Lurah. Contoh yang kedua, dalam rapat yang mana dihadiri oleh para ketua RT dan ketua RW telah dibacakan. Yang ketiga, demikian tadi sambutan Pak Lurah di mana beliau telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Yang keempat, kita perlu mensyukuri nikmat di mana kita telah diberi rezeki oleh Tuhan. Yang kelima, mari kita perhatikan kebersihan daripada lingkungan kita. Dan yang keenam atau yang terakhir, tujuan daripada pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan pejabat baru di lingkungan unit kerja kita. Kesimpulan dari diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang dalam memilih kata untuk mencapai penyampaian yang tepat dalam berbicara atau menulis, sehingga tidak menimbulkan makna yang tidak dikehendaki pembicara atau penulis. Kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, dapat dibaca, serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Baik, demikian penjelasan tentang materi pilihan kata atau diksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Sekian, shalom.